Kak balik ke slide pertama deh, Kak. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan presentasi dengan membawakan materi teori belajar Donald Holding-Hebb, teori belajar taksonomi Bloom, teori belajar John Dewey, dan teori belajar David Ausubel. Dengan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Aprilia Ayu Pertiwi, kemudian ada Karetno Ginanjar Rahayu, dan Siva Aulia Rahman. Oke, materi yang akan kita bawakan di sini adalah yang pertama ada teori dari Donald Holding-Hebb, yang kedua ada teori belajar dari taksonomi Bloom, yang ketiga ada teori belajar dari John Dewey, dan yang keempat ada teori belajar dari David Ausubel. Materi pertama akan disajikan oleh Karetno. Terima kasih, April. Teori belajar. Belajar merupakan kunci utama di dalam pendidikan. Belajar bisa dilakukan dari mana saja dan melalui banyak hal. Belajar merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas. Konsep dasar belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam memakai unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Menurut Sadirman, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Teori belajar menurut Donald Holding-Hebb. Donald Hebb lahir 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia. Donald Hebb Holding adalah seorang psikolog Kanada yang berpengaruh di bidang neuropsikologi, di mana ia berusaha untuk memahami bagaimana fungsi neuron berkontribusi pada proses psikologi seperti belajar. Selanjutnya, teori belajar Donald Holding-Hebb. Teori Hebb adalah konsep tentang belajar yang mengedepankan proses kognitif dengan memperhatikan fungsi sel-sel neuron dan jaringan saraf sebagai alat fundamennya. Prinsip yang mendasar dari teori belajar Hebb adalah pengulangan dan hubungan. Teori ini juga melahirkan kesimpulan bahwa siswa yang memiliki tingkat IQ yang tidak terlalu tinggi akan memiliki kesempatan memperoleh hasil belajar yang sama dengan siswa yang memiliki tingkat IQ tinggi. Tentu saja hal tersebut melalui latihan yang terus-menerus secara serius. Kelebihan teori belajar Donald Holding-Hebb yaitu peserta didik lebih diajak untuk berpikir dan membuat daripada menghafal dan mengulang ide lama. Selanjutnya, teori belajar taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah temuan dari Benjamin S. Bloom yang lahir pada 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siva. Teori belajar taksonomi Bloom. Teori taksonomi Bloom mengungkapkan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain. Ada ranah atau kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih perinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain, ranah kognitif, afektif domain, ranah efektif, psikomotor domain, ranah psikomotor. Lanjut, Kak. Teori belajar taksonomi Bloom. Kelebihan dari taksonomi Bloom adalah membedakan antara tahu tentang sesuatu, knowing what is, isi dari pemikiran itu sendiri, dan tahu tentang bagaimana melakukannya. Sebagaimana prosedur yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Kelemahan dari teori taksonomi Bloom itu sendiri adalah karena taksonomi Bloom disusun ketika memaham tentang
proses kognitif dan pembelajaran masih sangat sedikit. Lanjut, Kak. Teori belajar John Dewey. John Dewey lahir 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. John Dewey tidak hanya mengembangkan teori konstruktivistik yang terangkum dalam teori kognitif, tetapi juga mengembangkan teori perkembangan moral siswa. Lanjut, Kak. Teori belajar John Dewey. John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan premoral, tahap konversion, tahap autonomous. Teori perkembangan moral siswa sangat berhubungan dengan teori pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif menekankan pada keaktifan siswa dalam berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara merekonstruksi masalah dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat. Lanjut. Selanjutnya akan dibaca oleh Kak April. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari teori belajar John Dewey. Di antaranya kelebihannya adalah yang pertama ada penekanan terhadap akal budi sebagai alat dan sarana untuk mencapai kehidupan personal dan masyarakat yang lebih baik didasarkan pada pengalaman sebagai pengetahuan masa lalu. Nah, ini dapat mengakibatkan makna dan tujuan hidup seseorang, bahkan masyarakat, kehilangan pendasarannya. Yang kedua, peran pendidik dipikirkan di sini sebagai orang dewasa, di mana nilai, tujuan, makna berinkarnasi di dalam mereka. Kesulitan ini terjadi karena masyarakat terus berevolusi progresif ke arah bentuk yang lebih baik. Kelemahannya adalah dapat membantu siswa untuk lebih aktif karena teori ini menekankan peran aktif dari pelajar itu sendiri. Pembelajaran lebih dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa lebih diajak untuk berpikir dan berefleksi dengan dikaitkan ke dalam dunia nyata. Next, Kak. Yang selanjutnya ada teori belajar David Ausubel. David Ausubel ini sendiri lahir pada 25 Oktober 1918. Dibesarkan di Brooklyn, New York. Teori belajar yang dirancang oleh David Ausubel ini untuk meningkatkan efisiensi kemampuan pemrosesan informasi untuk menyerap dan mengaitkan bidang-bidang pengetahuan. Teori ini dimaknai sebagai belajar bermakna. Pembelajaran bermakna itu merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif siswa. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari teori belajar David Ausubel. Kelebihannya antara lain yang pertama adalah menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Terus kelemahannya ada yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya untuk tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah teori belajar merupakan kumpulan dari prinsip umum yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang mempunyai kaitan dengan peristiwa belajar. Terdapat banyak jenis teori belajar, misalnya seperti behavioristik, kognitif, dan humanisme, dan lainnya. Dengan penggunaan teori, guru dapat belajar lagi untuk dapat membangun dirinya menjadi guru yang profesional. Nah, di antara banyaknya teori belajar, terdapat banyak teori-teori yang dijadikan sebagai landasan. Teori tersebut antara lain ada yang pertama teori belajar Donald Oldingham, yang kedua ada teori belajar taksonomi Bloom, yang ketiga teori belajar John Dewey, dan yang keempat teori belajar David Ausubel. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah sampai sini apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Langsung aja ke kelompok 4. Kelompok selanjutnya dulu ya? Ya udah. Iya.
Mohon maaf, ini mau langsung aja. Lanjut. Ayo. Iya, langsung aja. Boleh jadiin aku host nggak? Buat share screen. Sudah muncul belum ya? Udah, Kak. Yes, sudah Kak. Baik. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Eva, selaku dosen pendidikan PKN, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Afnita Maharani, dan kedua rekan saya, Leoni Bonifasin dan Syafira Arsyida, akan mempresentasikan hasil tugas kami. Silakan untuk yang pertama, Leoni Bonifasin akan menjelaskan. Boleh digeser Kak slide-nya? Yang pertama di sini ada yang bernama Joseph Jackson Squibb. Joseph Jackson Squibb lahir pada tanggal 2 Februari 1909 di Columbus, Mississippi, Amerika. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Chicago tahun 1939. Joseph Jackson Squibb ini tutup usia tanggal 13 April 1988. Slide selanjutnya. Joseph Jackson Squibb, seorang pakar kurikulum, menjelaskan terdapat 3 poin dalam permasalahan kurikulum. Yang pertama, bahwa bidang kurikulum hampir mati, tidak mampu dengan metode dan prinsipnya yang sekarang untuk melanjutkan pekerjaannya, dan mati-matian mencari prinsip dan metode baru yang lebih efektif. Kedua, bidang kurikulumnya telah mencapai hal yang tidak menyenangkan. Ini menyatakan dengan ketergantungan yang tidak lazim pada teori di suatu daerahnya, di mana teori tersebut sebagai tidak pantas di tempat pertama. Ketiga, akan ada kebangkitan kembali dari bidang kurikulumnya. Jika sebagian besar energi kurikulum dialihkan dari teori ke praktis, ke semua praktis dan elektik, menurut pandangannya, maka kurikulum ini harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan keadaannya masa sekarang, dan juga harus sesuai dengan lingkungannya dalam negara atau sosial. Kultur, budaya agama, DSB, dan implementasi kurikulum, bagian yang menentukan dalam siklus kurikulum ini juga seringkali mengalami kegagalan dari kebijakan pendidikan yang menyangkut kurikulum terjadi bukan karena tidak tepatnya kebijakan yang dikeluarkan, melainkan implementasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, sebaik apapun kurikulum ini dirumuskan, tentu tidak akan bermakna bila diimplementasikan sesuai dengan direncanakannya. Banyak yang beranggapan bahwa implementasi kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kurikulumnya. Karenanya tidak perlu diperhatikan secara khusus, padahal implementasi kurikulum terlebih sebuah kurikulum yang baru memerlukan berbagai prakondisi baik teknis maupun non teknis yang sangat menentukan bagi suksesnya atau tidak suksesnya sebuah kurikulum. Dalam banyak kasus implementasi, kurikulum juga menghendaki adanya perubahan pemahaman, kemampuan dan pola hubungannya di lembaga pendidikan. Perubahan kurikulum juga dilakukan dengan menggunakan pola-pola berbeda. Kurikulum berlaku di Indonesia adalah satu kurikulum yang berorientasi mata pelajaran 4.4.4, kurikulum CBSA, Active Learning,
kurikulum berorientasi tujuan atau muatan lokal. 6. Kurikulum berorientasi kompetensi atau KBK. 7. Kurikulum berorientasi independensi lembaga pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syafira Arsyidah. Oke, baik. Terima kasih untuk Leoni. Yang kedua yaitu teori Richard Schumann. Model latihan inquiry atau yang dikenal di kalangan akademis dengan sebutan inquiry training model pada mulanya dikembangkan oleh Richard Schumann pada tahun 1960 dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan kemudian dikembangkan lagi dalam ilmu pengetahuan lainnya. Latihan inquiry dikembangkan oleh Richard Schumann untuk membelajarkan siswa tentang suatu proses untuk menginvestigasi dan menjelaskan fenomena yang tidak biasa. Model ini dirancang untuk melatih siswa dalam suatu penelitian ilmiah sehingga diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa ingin tahu dan dalam diri siswa, menumbuh kembangkan kemampuan intelektual dalam bentuk induktif, kemampuan meneliti, kemampuan berargumentasi, dan kemampuan mengembangkan teori. Hal tersebut akan membawa pembelajar-pembelajar kepada suatu pendekatan baru dalam belajar di mana mereka membangun konsep-konsep melalui analisis episode nyata dan menemukan sendiri hubungan-hubungan antar berbagai variabel. Next, selanjutnya, Kak. Kata inquiry berarti menyelidiki dengan cara mencari informasi dan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan pendekatan inquiry ini, siswa dimotivasi untuk aktif berpikir, melibatkan diri dalam kegiatan, dan mampu menyelesaikan tugas sendiri. Model latihan inquiry yaitu sebuah model pembelajaran di mana guru berusaha mengarahkan siswa untuk mampu menyadari apa yang sudah didapatkan selama belajar, sehingga siswa mampu berpikir dan terlibat dalam kegiatan intelektual dan memproses pengalaman belajar itu menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan nyata. Menurut Schumann di Rowe tahun 1978, tujuan mengharuskan siswa mengajukan pertanyaan yang hanya akan dijawab oleh guru dengan iya atau tidak adalah untuk membelajarkan siswa tentang bagaimana 1. Mengajukan pertanyaan yang terarah dan tidak kabur. Yang kedua, menyusun informasi untuk mendukung kesimpulan sementara. Yang ketiga, menganalisis suatu situasi dalam menyelesaikan hubungan antar variabel. Inquiry merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas. Next, selanjutnya, Kak. Yang ketiga yaitu teori belajar Robert Gagne. Selanjutnya, Kak. Yang ketiga yaitu Robert M. Gagne dalam bukunya Belajar adalah Perubahan yang Terjadi dalam Kemampuan Manusia Setelah Belajar Secara Terus-Menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri dan keduanya saling berinteraksi. Gagne 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat
yang berfungsi sebagai kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude atau perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia, sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut orang menjadi anggota masyarakat. Safira, tar dulu Safira. Oh iya. Iya, Kak Retno, jadiin aku host dong. Soalnya ini PPT-nya nggak ini Oke. belum dibener. Jadi hostnya. Apnita ya? Siapa? Ya, Kak. Sudah, Dek. Udah ya? Udah, Kak. Ini share screen. Oke. Sebentar. Sebelumnya udah terlihat belum? Sudah. Terus ini nih. Silakan Safira. Safira. Iya. Gagne 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude atau perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik dari stimulus dan lingkungan. Yang kedua, proses kognitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Leoni. Kedengaran kan? Selanjutnya, menurut Gapna tahun 1977, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan dengan kondisi. Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna, sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran atau metode atau perlakuan. Teori Robert M. Gagne yang disebut dengan 9 peristiwa pembelajaran atau model 9 instructional events Gagne adalah peristiwa yang dirancang oleh pendidik eksternal untuk membantu proses belajar dalam diri peserta didik internal. Bentuk seutuhnya dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata pelajaran. Guru perlu mengembangkan sendiri sesuai dengan Nah, selanjutnya ini adalah 9 teori menurut Robert Gagne. Yang pertama,
menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar peserta didik siap menerima pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam belajar itu. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Yang keenam, membangkitkan timbulnya untuk kerja atau merespon peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas. Yang ke-8, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Yang ke-9, memperkuat retensi dan transfer belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Leoni. Selanjutnya di sini ada teori belajar. Kak, balik ke slide pertama deh, Kak. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan presentasi dengan membawakan materi teori belajar Donald Oldingham, teori belajar taksonomi Bloom, teori belajar John Dewey, dan teori belajar David Ausubel. Dengan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Aprilia Ayu Pertiwi, kemudian ada Karetno Ginanjar Rahayu, dan Siva Aulia Rahman. Oke, materi yang akan kita bawakan di sini adalah yang pertama ada teori dari Donald Oldingham, yang kedua ada teori belajar dari taksonomi Bloom, yang ketiga ada teori belajar dari John Dewey, dan yang keempat ada teori belajar dari David Ausubel. Materi pertama akan disajikan oleh Karetno. Terima kasih, April. Teori belajar. Belajar merupakan kunci utama di dalam pendidikan. Belajar bisa dilakukan dari mana saja dan melalui banyak hal. Belajar merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas. Konsep dasar belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam memakai unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Menurut Sadirman, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Teori belajar menurut Donald Oldingham. Donald Hebb lahir 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia. Donald Hebb Olding adalah seorang psikolog Kanada yang berpengaruh di bidang neuropsikologi, di mana ia berusaha untuk memahami bagaimana fungsi neuron berkontribusi pada proses psikologi seperti belajar. Selanjutnya, teori belajar Donald Oldingham. Teori Hebb adalah konsep tentang belajar yang mengedepankan proses kognitif dengan memperhatikan fungsi sel-sel neuron dan jaringan saraf sebagai alat fundamennya. Prinsip yang mendasar dari teori belajar Hebb adalah pengulangan dan hubungan. Teori ini juga melahirkan kesimpulan bahwa siswa yang memiliki tingkat IQ yang tidak terlalu tinggi akan memiliki kesempatan memperoleh hasil belajar yang sama dengan siswa yang memiliki tingkat IQ tinggi. Tentu saja hal tersebut melalui latihan yang terus-menerus secara serius. Kelebihan teori belajar Donald Oldingham yaitu peserta didik lebih diajak untuk berpikir dan membuat daripada menghafal dan mengulang ide lama. Selanjutnya, teori belajar taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah temuan dari Benjamin S. Bloom yang lahir pada 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siva.
Teori belajar taksonomi Bloom. Teori taksonomi Bloom mengungkapkan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain. Ada ranah atau kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih perinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain, ranah kognitif, afektif domain, ranah efektif, psikomotor domain, ranah fisikomotor. Lanjut, Kak. Teori belajar taksonomi Bloom. Kelebihan dari taksonomi Bloom adalah membedakan antara tahu tentang sesuatu, knowing what is, isi dari pemikiran itu sendiri, dan tahu tentang bagaimana melakukannya. Sebagaimana prosedur yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Kelemahan dari teori taksonomi Bloom itu sendiri adalah karena taksonomi Bloom disusun ketika memaham tentang proses kognitif dan pembelajaran masih sangat sedikit. Lanjut, Kak. Teori belajar John Dewey. John Dewey lahir 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. John Dewey tidak hanya mengembangkan teori konstruktivistik yang terangkum dalam teori kognitif, tetapi juga mengembangkan teori perkembangan moral siswa. Lanjut, Kak. Teori belajar John Dewey. John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan premoral, tahap konversion, tahap autonomous. Teori perkembangan moral siswa sangat berhubungan dengan teori pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif menekankan pada keaktifan siswa dalam berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara merekonstruksi masalah dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat. Lanjut. Selanjutnya akan dibaca oleh Kak Afril. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari teori belajar John Dewey. Di antaranya kelebihannya adalah yang pertama ada penekanan terhadap akal budi sebagai alat dan sarana untuk mencapai kehidupan personal dan masyarakat yang lebih baik didasarkan pada pengalaman sebagai pengetahuan masa lalu. Nah, ini dapat mengakibatkan makna dan tujuan hidup seseorang bahkan masyarakat kehilangan pendasarannya. Yang kedua, peran pendidik dipikirkan di sini sebagai orang dewasa di mana nilai, tujuan, makna berinkarnasi di dalam mereka. Kesulitan ini terjadi karena masyarakat terus berevolusi progresif ke arah bentuk yang lebih baik. Kelemahannya adalah dapat membantu siswa untuk lebih aktif karena teori ini menekankan peran aktif dari pelajar itu sendiri. Pembelajaran lebih dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa lebih diajak untuk berpikir dan berefleksi dengan dikaitkan ke dalam dunia nyata. Next, Kak. Yang selanjutnya ada teori belajar David Ausubel. David Ausubel ini sendiri lahir pada 25 Oktober 1918. Dibesarkan di Brooklyn, New York. Teori belajar yang dirancang oleh David Ausubel ini untuk meningkatkan efisiensi kemampuan pemrosesan informasi untuk menyerap dan mengaitkan bidang-bidang pengetahuan. Teori ini dimaknai sebagai belajar bermakna. Pembelajaran bermakna itu merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif siswa. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari teori belajar David Ausubel. Kelebihannya antara lain yang pertama adalah menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Terus kelemahannya ada yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan.
Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya untuk tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah teori belajar merupakan kumpulan dari prinsip umum yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang mempunyai kaitan dengan peristiwa belajar. Terdapat banyak jenis teori belajar, misalnya seperti behavioristik, kognitif, dan humanisme, dan lainnya. Dengan penggunaan teori, guru dapat belajar lagi untuk dapat membangun dirinya menjadi guru yang profesional. Nah, di antara banyaknya teori belajar, terdapat banyak teori-teori yang dijadikan sebagai landasan. Teori tersebut antara lain ada yang pertama teori belajar Donald Holdingham, yang kedua ada teori belajar taksonomi Bloom, yang ketiga teori belajar John Dewey, dan yang keempat teori belajar David Ausubel. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah sampai sini apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Langsung aja ke kelompok 4. Kelompok selanjutnya dulu ya? Ya udah. Iya. Mohon maaf, ini mau langsung aja. Lanjut. Iya. Iya, langsung aja. Boleh jadiin aku host nggak? Buat share screen. Sudah muncul belum ya? Udah, Kak. Yes, sudah Kak. Baik. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Eva selaku dosen pendidikan PKN dan selamat siang kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Afnita Maharani dan kedua rekan saya, Leoni Bonifasin dan Syafira Arsyida akan mempresentasikan hasil tugas kami. Silakan untuk yang pertama, Leoni Bonifasin akan menjelaskan. Boleh digeser Kak slide-nya? Yang pertama di sini ada yang bernama Joseph Jackson Squibb. Joseph Jackson Squibb lahir pada tanggal 2 Februari 1909 di Columbus, Mississippi, Amerika. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Chicago tahun 1939. Joseph Jackson Squibb ini tutup usia tanggal 13 April 1988. Slide selanjutnya. Joseph Jackson Squibb, seorang pakar kurikulum, menjelaskan terdapat 3 poin dalam permasalahan kurikulum. Yang pertama, bahwa bidang kurikulum hampir mati, tidak mampu dengan metode dan prinsipnya yang sekarang untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan mati-matian mencari prinsip dan metode baru yang lebih efektif.
Kedua, bidang kurikulumnya telah mencapai hal yang tidak menyenangkan. Ini menyatakan dengan ketergantungan yang tidak lazim pada teori di suatu daerahnya, di mana teori tersebut sebagai tidak pantas di tempat pertama. Ketiga, akan ada kebangkitan kembali dari bidang kurikulumnya. Jika sebagian besar energi kurikulum dialihkan dari teori ke praktis, ke semua praktis dan elektik, menurut pandangannya, maka kurikulum ini harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan keadaannya masa sekarang dan juga harus sesuai dengan lingkungannya dalam negara atau sosial. Rutut, budaya agama, DSB, dan implementasi kurikulum, bagian yang menentukan dalam siklus kurikulum ini juga seringkali mengalami kegagalan dari kebijakan pendidikan yang menyangkut kurikulum terjadi bukan karena tidak tepatnya kebijakan yang dikeluarkan, melainkan implementasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, sebaik apapun kurikulum ini dirumuskan, tentu tidak akan bermakna bila diimplementasikan sesuai dengan direncanakannya. Banyak yang beranggapan bahwa implementasi kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kurikulumnya. Karenanya tidak perlu diperhatikan secara khusus, padahal implementasi kurikulum terlebih sebuah kurikulum yang baru memerlukan berbagai prakondisi baik teknis maupun non teknis yang sangat menentukan bagi suksesnya atau tidak suksesnya sebuah kurikulum. Dalam banyak kasus implementasi, kurikulum juga menghendaki adanya perubahan pemahaman, kemampuan dan pola hubungannya di lembaga pendidikan. Perubahan kurikulum juga dilakukan dengan menggunakan pola-pola berbeda. Kurikulum berlaku di Indonesia adalah satu kurikulum yang berorientasi mata pelajaran 4.4.4. Kurikulum CBSA, Active Learning. Kurikulum berorientasi tujuan atau muatan lokal. 6. Kurikulum berorientasi kompetensi atau KBK. 7. Kurikulum berorientasi independensi lembaga pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syafira Arsyidah. Oke, baik. Terima kasih untuk Leoni. Yang kedua yaitu teori Richard Switchman. Model latihan inquiry atau yang dikenal di kalangan akademis dengan sebutan inquiry training model pada mulanya dikembangkan oleh J. Richard Switchman pada tahun 1960 dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan kemudian dikembangkan lagi dalam ilmu pengetahuan lainnya. Latihan inquiry dikembangkan oleh J. Richard Switchman untuk membelajarkan siswa tentang suatu proses untuk menginvestigasi dan menjelaskan fenomena yang tidak biasa. Model ini dirancang untuk melatih siswa dalam suatu penelitian ilmiah sehingga diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa ingin tahu dan dalam diri siswa, kembangkan kemampuan intelektual dalam bentuk induktif, kemampuan meneliti, kemampuan berargumentasi, dan kemampuan mengembangkan teori. Hal tersebut akan membawa pembelajar-pembelajar kepada suatu pendekatan baru dalam belajar di mana mereka membangun konsep-konsep melalui analisis episode nyata dan menemukan sendiri hubungan-hubungan antar berbagai variabel. Next, selanjutnya, Kak. Kata inquiry berarti menyelidiki dengan cara mencari informasi dan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan pendekatan inquiry ini, siswa dimotivasi untuk aktif berpikir, melibatkan diri dalam kegiatan, dan mampu menyelesaikan tugas sendiri. Model latihan inquiry yaitu sebuah model pembelajaran di mana guru berusaha mengarahkan siswa untuk mampu menyadari apa yang sudah didapatkan selama belajar,
sehingga siswa mampu berpikir dan terlibat dalam kegiatan intelektual dan memproses pengalaman belajar itu menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan nyata. Menurut Suchman di Rowe tahun 1978, tujuan mengharuskan siswa mengajukan pertanyaan yang hanya akan dijawab oleh guru dengan iya atau tidak adalah untuk membelajarkan siswa tentang bagaimana satu, mengajukan pertanyaan yang terarah dan tidak kabur. Yang kedua, menyusun informasi untuk mendukung kesimpulan sementara. Yang ketiga, menganalisis suatu situasi dalam menyelesaikan hubungan antar variabel. Inquiry merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas. Next, selanjutnya, Kak. Yang ketiga yaitu teori belajar Robert Gagne. Selanjutnya, Kak. Yang ketiga yaitu Robert M. Gagne dalam bukunya Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri dan keduanya saling berinteraksi. Gagne 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi sebagai kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude atau perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia, sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut orang menjadi anggota masyarakat. Safira, tar dulu Safira. Oh iya. Iya, Kak Retno, jadiin aku host dong. Soalnya ini PPT-nya nggak Oke. belum dibener. Jadi hostnya. Apnita ya? Siapa? Ya, Kak. Sudah, Dek. Udah ya? Udah, Kak. Ini share screen. Oke. Sebentar. Sebelumnya udah terlihat belum? Sudah. Tadi ini nih. Silakan Safira. Safira. Iya. Gagne 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi
skill, pengetahuan, attitude atau perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik dari stimulus dan lingkungan. Yang kedua, proses kognitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Leoni. Kedengeran kan? Selanjutnya, menurut Gakna tahun 1977, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan dengan kondisi. Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna, sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran atau metode atau perlakuan. Teori Robert M. Gakne yang disebut dengan 9 peristiwa pembelajaran atau model 9 instructional events Gakne adalah peristiwa yang dirancang oleh pendidik eksternal untuk membantu proses belajar dalam diri peserta didik internal. Bentuk seutuhnya dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata pelajaran. Guru perlu mengembangkan sendiri sesuai dengan Nah, selanjutnya ini adalah 9 teori menurut Robert Gakne. Yang pertama, menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar peserta didik siap menerima pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam belajar itu. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Kelima, memberikan bimbingan atau pendoman untuk belajar. Yang keenam, membangkitkan timbulnya untuk kerja atau merespon peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas. Yang ke-8, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Yang ke-9, memperkuat retensi dan transfer belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Leoni. Selanjutnya di sini ada teori belajar